8 tahun bukan waktu yang singkat bagi seorang manusia yang merindukan kebebasan. Ketika gerbang besi Nusa Kambangan terbuka perlahan, Bang Jabrik berdiri dengan tubuh tegap namun tatapan kosong, seolah sebagian jiwanya masih tertinggal di dalam dinding kelabu itu. Angin laut menerpa rambut gondrongnya yang sudah disisakan helai putih di sana-sini. Setiap langkah keluar dari pintu penjara adalah langkah keluar dari kegelapan, sekaligus masuk ke dalam bayangan masa lalu yang belum selesai. Ia menggenggam tas lusuh berisi pakaian yang sama saat ia ditangkap, 8 tahun lalu. Tangannya yang keras penuh bekas luka dan kapalan, bukan hanya dari pertarungan di dalam penjara, tapi dari usaha kerasnya bertahan hidup di tempat yang membuat manusia mudah patah. Namun Jabrik tidak patah. Ia hanya diam, menunggu waktunya tiba untuk menuntut sesuatu yang dirampas darinya, kebenaran. Di atas kapal yang membawanya kembali ke Jakarta, Jabrik berdiri sendirian di geladak. Lautan luas membentang, seolah mengejek kebebasannya yang baru saja kembali. Ia memejamkan mata, dan bayangan kejadian malam itu kembali muncul, teriakan, darah, dan wajah-wajah yang kini menjadi hantu di kepalanya. "Gue nggak bunuh siapa-siapa," gumamnya pelan, tetapi suara itu seakan langsung tenggelam oleh debur ombak. Saat kapal merapat di pelabuhan kecil, langkah-langkah Jabrik terasa berat. Dunia di luar ternyata tidak menyambutnya seperti dulu. Orang-orang memandangnya seolah membaca label, narapidana, di dahinya. Ada yang menjauh, ada yang berbisik, ada pula yang menatap penuh rasa takut. Jabrik tidak peduli, baginya, dunia luar hanyalah panggung baru untuk menyelesaikan bab yang tertunda. Ketika ia tiba di kampung halamannya, suasana terasa berbeda. Dulu, tempat ini penuh tawa anak-anak dan pedagang yang berteriak menawarkan dagangan. Sekarang semuanya tampak muram. Beberapa toko tutup lebih cepat, beberapa rumah terlihat rusak seperti habis diserang. Jabrik menatap sekeliling, berusaha mengenali kembali kampung yang pernah ia lindungi. Tapi kampung itu seolah tak lagi mengenal dirinya. Seorang ibu tua yang sedang menyapu terkejut ketika melihat Jabrik lewat. Wajahnya pucat, sapunya terjatuh. Jabrik. Suaranya gemetar, antara ragu dan takut. Jabrik tersenyum tipis, mencoba menenangkan. "Iya, Bu, saya pulang." Namun senyum itu justru membuat ibu itu makin resah. "Hati-hati, kampung sekarang beda. Ada orang-orang jahat. Mereka mungkin ngeliat kamu balik." Jabrik berjalan terus menyusuri gang yang dulu menjadi tempat ia dan sahabat-sahabatnya bercanda. Kini gang itu seperti labirin gelap yang penuh cerita pahit. Dari kejauhan, terdengar suara motor dan tawa preman-preman yang menindas. Nama bajak hitam terdengar dari bisik-bisik warga. Jabrik bisa merasakan hawa bahaya, hawa yang sama seperti malam ketika hidupnya dihancurkan. Malam itu, Jabrik berdiri di depan rumah lamanya. Catnya mengelupas, halaman dipenuhi daun kering. Ia menyentuh pagar karat itu perlahan, merasakan dingin yang merambat ke jari-jarinya. "Gue balik," bisiknya lirih. "Dan gue bakal tuntasin semuanya." Di balik tatapannya yang redup, ada bara yang kembali menyala, bara dendam, bara kebenaran, dan bara seorang lelaki yang baru keluar dari neraka, untuk kembali menantang neraka yang lain. Pagi pertama setelah kepulangannya, Jabrik duduk sendirian di depan rumah lamanya yang berdebu. Di antara dinginnya udara pagi, ia menatap jalan kampung yang kini terasa asing. Dulu, Sarah sering melintas di jalan itu sambil membawa keranjang sayur untuk ibunya. Dulu, Ucup sering berlari melewati gang itu sambil tertawa. Kini yang terdengar hanya suara sepeda motor berknalpot bising milik preman-preman bajak hitam yang lewat sesuka hati, seolah kampung ini adalah milik mereka. Langkah kaki perlahan mendekat. Jabrik menoleh, dan hatinya serasa ditarik kembali ke masa lalu. Ucup berdiri di sana, namun bukan Ucup yang ia ingat. Tubuhnya kurus, wajahnya cemas, dan matanya tampak selalu mencari-cari sesuatu seolah ia takut diserang kapan saja. Ketika tatapan kedua sahabat lama itu bertemu, Ucup tersenyum getir. "Bang, beneran lu? Gila, gue pikir lu nggak bakal balik." Jabrik bangkit dan memeluk sahabat lamanya itu. Pelukan yang dulu penuh canda, kini dipenuhi rasa kehilangan dan penyesalan. "Gue balik, Kap. Gue harus balik." Ucup menepuk bahunya pelan, lalu melihat sekeliling dengan gelisah. "Bang, banyak yang berubah. Kampung ini udah dikuasain bajak hitam. Rambo Ajo sama anak buahnya sekarang semena-mena. Orang-orang takut." Nama itu, Rambo Ajo, memukul dada Jabrik seperti palu godam.
Wajah keras pria yang dulu menjebaknya langsung muncul dalam ingatan. Jabrik mengepalkan tangan, namun ia menahan amarahnya. Dia masih di sini, tanyanya pelan namun dingin. Ucup menelan ludah. Bukan cuma di sini, Bang. Dia berkuasa. Dia yang bikin semua orang tunduk. Dan, dia mungkin udah tahu lu balik. Belum sempat Jabrik membalas, langkah kaki lain terdengar. Jabrik menoleh, dan dunia seakan berhenti. Sarah berdiri beberapa meter darinya. Rambutnya kini lebih pendek, wajahnya lebih matang, namun sorot matanya tetap sama, hangat, namun kini dibalut kesedihan mendalam. Ketika pandangan mereka bertemu, Sarah menutup mulutnya, berusaha menahan air mata. Jabrik, ini beneran kamu. Jabrik maju selangkah, namun Sarah menahan geraknya dengan lambaian tangan. Bukan karena takut, tapi karena hatinya terlalu sesak. Aku kira kamu gak akan pernah pulang. Aku kira kamu, suaranya pecah. Ucup menepuk bahunya lembut. Dia balik, Sar. Jabrik balik. Namun Sarah menunduk, menyembunyikan luka yang belum sembuh sejak hari Jabrik dibawa paksa oleh polisi 8 tahun lalu. Dalam keheningan yang berat itu, terdengar deru motor dari ujung jalan. 3 anggota bajak hitam muncul, memandang Jabrik dan 2 temannya dengan mata penuh kecurigaan. Salah satu dari mereka bersiul sinis. Siapa nih? Kayaknya wajah baru. Mereka tertawa kasar, tapi Ucup langsung menarik lengan Jabrik. Bang, jangan. Belum saatnya. Jabrik hanya menatap para preman itu dengan dingin, tatapan yang membuat salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti tertawa. Ada sesuatu di mata Jabrik, sesuatu yang tidak dimiliki pria biasa, ancaman yang tenang. Namun Jabrik tetap diam. Ia tahu waktunya belum tiba. Bajak hitam datang dan pergi, meninggalkan aroma ancaman di udara. Ketika mereka hilang di tikungan, Jabrik berbisik pelan, hampir tidak terdengar, gak apa. Waktu gue bakal datang. Dan semua bakal gue balas. Malam itu, setelah pertemuan singkat dengan Sarah dan para preman bajak hitam yang mengawasi dari kejauhan, Jabrik duduk di ruang tamu rumah lamanya yang gelap. Hanya lampu gantung redup yang menyala, menggantung seperti saksi bisu. Ia membuka tas lusuhnya dan mengeluarkan map coklat yang selama ini ia simpan di penjara. Map berisi fotokopi berkas kasusnya, goresan-goresan tangan, dan catatan kecil yang ia tulis diam-diam. Di atas meja, semua bukti itu tampak seperti puzzle yang belum sepenuhnya terpecahkan. Jabrik menatap satu foto lama, foto dirinya yang diborgol, mulutnya berlumuran darah setelah dipukuli saat interogasi. Tapi yang paling membuat matanya membara bukanlah luka itu, melainkan wajah seorang pria di belakang polisi, pria yang tersenyum tipis, seolah puas melihat Jabrik ditangkap. Abbas, gumam Jabrik, suaranya pelan tapi penuh racun. Pria itu dulu sahabatnya, orang yang ia anggap keluarga. Ucup yang sejak tadi menemani hanya bisa menunduk. Setelah menarik napas panjang, ia akhirnya berbicara. Bang, ada hal yang harus lu tahu. Malam waktu lu ditangkap, Abbas itu bukan cuma hadir. Dia yang manggil polisi. Dia juga yang bilang lu pelaku pembunuhan itu. Jabrik menahan amarahnya, tetapi nadinya berdenyut keras. Lu yakin, Kap? Ucup mengangguk perlahan, matanya berkaca-kaca. Gue lihat sendiri. Jabrik berdiri, kursinya bergeser dengan suara keras. Seumur hidup, ia tidak pernah merasakan pengkhianatan yang setajam ini. Selama bertahun-tahun di penjara, ia mencoba memahami siapa yang mungkin menjebaknya, tapi ia selalu menyingkirkan kemungkinan bahwa orang itu adalah Abbas, orang yang dulu makan sepiring berdua dengannya saat susah. Dia anak buah Rambo Ajos sekarang, Bang, lanjut Ucup. Tangan kanan malah. Sarah muncul di ambang pintu dengan raut wajah serius. Rupanya ia mendengar pembicaraan mereka. Jabrik, kamu harus hati-hati. Abbas bukan orang yang sama. Dia berubah banyak. Dia kejam sekarang. Jabrik menatap Sarah, dan di mata perempuan itu ada ketakutan mendalam. Ketakutan bukan hanya akan geng bajak hitam, tapi akan perang besar yang sebentar lagi akan meledak jika Jabrik bergerak. Jabrik berjalan ke jendela dan membuka tirai sedikit. Dari luar, 2 motor nampak lewat perlahan. Lampu mereka menyapu pekarangan rumah seolah sedang memeriksa siapapun yang ada di dalam. Mereka ngawasin gue, gumamnya. Bagus. Itu artinya mereka takut. Sarah memegang lengan Jabrik, suaranya gemetar. Bukan takut, Jabrik. Mereka siap membunuh. Namun Jabrik tidak gentar. 8 tahun di balik jeruji besi dan pertarungan setiap hari mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih kuat dari sekadar preman.
Ia mengembuskan napas panjang. Gue nggak mau buru-buru. Tapi gue harus mulai nyari bukti kalau gue dijebak. Gue harus lihat lagi tempat kejadian, harus lihat siapa saksi palsunya. Dan yang paling penting, gue harus ketemu Abbas. Hening sejenak memenuhi ruangan. Ucup menelan ludah keras-keras, Sarah menggenggam tangannya. Tapi Jabrik hanya menatap keluar jendela dengan mata gelap, mata yang menyimpan badai. 8 tahun gue disiksa karena fitnah, katanya pelan. Sekarang giliran gue yang cari kebenaran. Dan kalau Abbas benar pengkhianat, berarti dia orang pertama yang bakal gue datangi. Pagi itu, kampung kembali bergemuruh. Jabrik baru saja keluar rumah ketika mendengar teriakan seorang pedagang sayur di ujung gang. Suaranya memecah kesunyian pagi. Tolong, jangan ambil dagangan saya. Jabrik segera melangkah cepat, dan apa yang ia lihat membuat dadanya panas. 2 preman bajak hitam sedang mendorong seorang bapak tua hingga jatuh, sementara satu lagi membongkar keranjang sayurnya dan memasukkan beberapa ke dalam kantong plastik dengan seenaknya. Warga sekitar hanya menonton dari jauh, tak berani mendekat. Ketika Jabrik lewat, bisik-bisik langsung menyebar. Itu dia, yang baru balik dari Nusa Kambangan. Wah, bahaya nih kalau dia ikut campur, tapi Jabrik tidak mendengar semuanya. Fokusnya hanya pada satu hal, ketidakadilan yang terjadi di depan matanya. Di penjara ia belajar sabar. Tapi melihat orang lemah diinjak, itu hal yang tidak pernah bisa ia terima, bahkan 8 tahun hidup di balik jeruji tidak mengubahnya. Salah satu preman menendang pedagang itu sekali lagi sambil tertawa. Kalau mau dagangan lu aman, bayar keamanan. Susah amat sih. Preman lain menoleh dan melihat Jabrik berdiri di sana, diam namun penuh tekanan. Lu ngeliat apa? Tantangnya. Jabrik tidak menjawab. Ia hanya berjalan mendekat, langkahnya tenang namun terasa seperti ancaman yang sulit dijelaskan. Preman itu mendorong dada Jabrik. Gua ngomong sama lu, Bang Jabrik. Ia menyebut nama itu dengan nada mengejek. Seolah nama Jabrik bukan lagi legenda, melainkan bahan lelucon. Namun Jabrik tetap diam, hingga akhirnya preman itu mengangkat tinju untuk memukul. Dan pada detik itu, Jabrik bergerak. Cepat, sangat cepat. Tinju preman itu tidak pernah sampai. Sebaliknya, siku Jabrik menghantam rahangnya dengan keras, membuatnya terpelanting ke tanah. 2 preman lainnya kaget dan langsung menyerang bersamaan. Tapi Jabrik tidak gentar. Gerakannya lincah, penuh perhitungan seperti orang yang pernah berlatih bertahun-tahun di medan hidup dan mati. Satu tendangan mematahkan keseimbangan, satu pukulan menghantam perut hingga membuat lawan terbungkuk kesakitan, dan yang terakhir terlempar menabrak tumpukan peti. Dalam hitungan detik, ketiganya tumbang, mengerang kesakitan. Pedagang tua itu menatap Jabrik dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, nak, tapi nanti mereka balik lagi, ucapannya menggantung seperti kabut ketakutan yang sudah lama menyelimuti warga kampung. Jabrik membantu pria tua itu berdiri. Bapak jangan takut, selama gue ada di sini, mereka nggak bakal semena-mena lagi. Kalimat itu terdengar seperti janji yang lama terkubur dan kini bangkit kembali. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, suara motor-motor besar mulai terdengar. 5, 6, bahkan 7 motor datang beriringan. Para preman bajak hitam yang lebih besar dan lebih kejam turun satu persatu, memandang rekan mereka yang terkapar dengan wajah bingung bercampur marah. Pemimpinnya, seorang pria berotot dengan rambut mohawk, meludah ke tanah. Siapa yang bikin anak-anak gua pada tumbang? Semua mata menoleh ke Jabrik. Ia berdiri tegak, sama sekali tidak mundur. Angin berembus pelan, membawa aroma ketegangan yang menusuk udara. Pemimpin preman itu menyipitkan mata. Jadi, bener, Bang Jabrik balik ke kampung. Ia tersenyum sinis. Bos bakal senang denger ini. Jabrik menatap balik tanpa gentar. Dalam tatapan itu, ada pesan yang jelas, ia tidak takut perang, karena perang adalah dunia yang telah membesarkannya 8 tahun terakhir. Setelah pertarungan di pasar kecil itu, kabar tentang kembalinya Bang Jabrik menyebar lebih cepat dari angin. Sepanjang siang, warga kampung berbisik-bisik di balik pintu, sebagian merasa lega, sebagian lain waspada. Nama Jabrik kembali menjadi pembicaraan, bukan sebagai legenda lama yang memudar, melainkan sebagai kekuatan baru yang menyalakan harapan. Namun di balik harapan itu, awan gelap mulai berkumpul, bajak hitam tidak akan tinggal diam. Siang hari itu, Jabrik duduk di warung kopi Pak Rayap, tempat di mana dulu ia sering nongkrong bersama Ucup dan Abbas.
Tempat itu kini sepi, hanya ada 2 atau 3 pelanggan yang duduk dengan gelisah. Pak Rayap, dengan tangan bergetar, menyuguhkan kopi pada Jabrik. "Nak, lu harus hati-hati. Mereka udah nanyain lu. Rambo Ajo pasti bakal kirim orang-orangnya lagi." Jabrik hanya mengangguk pelan. "Gue tahu, Pak, gue siap." Ucup duduk di sebelah Jabrik, tampak gelisah sambil terus melihat ke arah jalan. "Bang, lu udah buat mereka malu. 3 orang mereka tumbang gara-gara lu. Itu bukan hal kecil. Gua takut mereka bakal lebih kasar dari sebelumnya." Jabrik mengaduk kopinya perlahan. "Kap, mereka udah kasar dari dulu. Yang bikin kampung ini hancur itu karena nggak ada yang berani melawan." Nada suaranya tenang, tapi penuh luka lama yang belum sembuh. Tiba-tiba, suara deru motor berhenti tepat di depan warung. 2 pria berjaket hitam masuk tanpa permisi, wajah mereka penuh tatapan meremehkan. Salah satunya melemparkan bungkusan kecil ke meja Jabrik. "Dari bos," katanya, "selamat datang kembali." Ketika bungkusan itu terbuka, terlihat potongan kain dari seragam penghuni penjara, kain yang dipenuhi noda bekas darah kering. Sebuah pesan jelas, mereka tahu siapa Jabrik sebenarnya, dan mereka menantang. Ucup berdiri sambil mengepalkan tinju, namun Jabrik menahan bahunya. Ia mengambil kain itu perlahan, memandanginya sejenak, lalu menatap kedua preman itu dengan dingin. "Bilang sama bos, gue nggak balik buat cari ribut. Tapi kalau dia mulai duluan, gue akhiri semuanya." Preman itu tertawa keras. "Wah, sombong banget nih anak pulau. Kita lihat seberapa berani lu." Tanpa memberi kesempatan, salah satu preman itu mencoba memukul Jabrik. Namun gerakannya terbaca jelas. Jabrik menangkap lengannya, memutarnya, lalu menghantamkan tubuh preman tersebut ke meja kayu hingga pecah berantakan. Suara keras itu memecah udara, membuat pengunjung warung menjerit kecil. Preman satunya mencoba melarikan diri, tapi Jabrik menangkap kerah bajunya dan menekannya ke dinding. "Sampaikan pesannya, jangan tambah bumbu." Preman itu mengangguk ketakutan sebelum berlari keluar dengan langkah gemetar. Saat suasana mereda, Pak Rayap memandang warungnya yang berantakan dengan ekspresi patah hati. "Warung tua ini, dulu tempat kita tertawa. Sekarang jadi tempat perang." Jabrik menunduk sebentar. "Maaf, Pak, tapi ini cuma awal. Mereka akan coba neror kampung lebih parah." Ketika sore mulai turun, udara kampung terasa berat. Warga mulai menutup pintu lebih cepat, seolah mengetahui badai yang akan datang. Sementara itu, Jabrik berdiri di tengah jalan, menatap matahari yang tenggelam perlahan. Ia tahu langkahnya hari ini adalah peringatan pertama, bukan hanya untuk bajak hitam, tapi untuk seluruh kampung bahwa dirinya telah kembali. Dan bahwa ia tidak akan berhenti, sampai kebenaran yang direbut 8 tahun lalu dikembalikan. Malam turun cepat, lebih gelap dari biasanya, seolah langit turut merasakan ketegangan yang menyelimuti kampung. Setelah kejadian di warung siang tadi, Jabrik tahu bajak hitam tidak akan menunggu lama. Ia duduk di ruang tamu, lampu sengaja tidak dinyalakan. Hanya bulan yang menerangi sebagian ruangan, menciptakan bayangan-bayangan tajam di dinding. Dalam kesunyian itu, Jabrik merasakan sesuatu yang sudah lama ia kenal, kehadiran bahaya. Di luar rumah, suara langkah kaki berusaha disamarkan. Pelan, tapi terlalu berat untuk dianggap langkah warga biasa. 3, 4, mungkin 5 orang. Jabrik menghela napas panjang. Akhirnya datang juga, sesaat kemudian, terdengar suara ketukan pelan di pintu, namun bukan ketukan orang bertamu. Ketukan itu seperti kode. Ketika Jabrik tidak merespons, suara dari luar terdengar kasar, "Bang Jabrik, bos pengen ngobrol. Keluar atau kami yang masuk?" Tidak ada balasan. Lalu, BRAAK. Pintu ditendang keras, jebol seketika. 3 pria masuk pertama, membawa besi dan golok. 2 lainnya mengepung dari belakang. Salah satu dari mereka, seorang pria besar dengan bekas luka panjang di pipi, menyeringai. "Lu bikin bos marah. Dan bos nggak suka marah sendirian." Namun senyum itu menghilang saat ia tidak menemukan ketakutan di mata Jabrik. Yang ada hanya ketenangan berbahaya. "Sebelum kita mulai," kata Jabrik perlahan sambil berdiri, "lu pada udah siap mati belum?" Kalimat itu membuat beberapa preman tertawa, tawa pendek, meremehkan. Mereka serbu bersamaan. Golok berayun, besi menghantam udara, namun Jabrik bergerak seperti bayangan. Ia menunduk, memutar tubuh, lalu menyerang balik dengan kecepatan yang membuat serangan mereka tidak berarti.
Tendangannya menghantam lutut salah satu preman hingga terdengar suara retakan tulang. Golok kedua melesat ke arah lehernya, namun Jabrik menangkap pergelangan tangan lawan dan memutarnya dengan kekuatan penuh. Preman itu menjerit, goloknya terlepas dan jatuh berkilat di lantai. Dalam satu gerakan cepat, Jabrik menggunakan gagang golok itu untuk memukul pelipisnya hingga pria tersebut ambruk tak sadarkan diri. Dua preman lain mencoba mengepung dari belakang, tetapi Jabrik memutar tubuh sambil menghantam dada salah satunya dengan siku, membuatnya terlempar menabrak lemari hingga roboh. Hanya tersisa pria besar dengan luka di pipi. Nafasnya mulai tak beraturan, namun ia tetap mencoba menyerang dengan pisau lipat. "Lu bukan manusia," katanya gemetar. Jabrik meliriknya sebentar. 8 tahun di pulau itu bikin gue jadi gini. Ketika lawan melompat maju, Jabrik menangkap leher bajunya, menghantam wajahnya ke dinding, lalu menariknya mundur sebelum menekuk lengannya sampai pria itu menjerit kesakitan. Ketika semuanya terdiam, rumah itu berubah menjadi medan hening dengan 5 preman terkapar. Beberapa pingsan, beberapa setengah sadar sambil mengerang. Jabrik memungut pisau yang terjatuh dan melemparkannya jauh ke sudut ruangan. Ia berdiri di tengah, tubuhnya tak terluka sedikitpun. Ini bukan kemenangan, ini peringatan. Dan Jabrik tahu, Rambo Ajo tidak akan berhenti hanya karena 5 orangnya dikirim pulang dalam keadaan remuk. Jabrik membuka pintu depan, memandangi jalan gelap yang sunyi. Angin malam membawa suara anjing menggonggong di kejauhan. "Ajo," gumamnya lirih, tapi tegas. "Kalau ini cara lu nyapa gue siap bales sapaan lu." Di dalam tatapan matanya, ada api yang tak pernah redup selama 8 tahun terkurung. Malam itu, kampung menyadari satu hal, perang baru saja dimulai, dan Bang Jabrik bukan lagi orang yang bisa ditumbangkan dengan intimidasi biasa. Malam itu Jakarta seakan menahan napas. Hujan rintik turun pelan, memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram. Bang Jabrik berjalan sendirian di antara gang-gang sempit menuju lokasi yang disebutkan Harun, sebuah markas kecil yang diyakini menjadi tempat berkumpulnya anak buah Gimbal. Setiap langkahnya terdengar berat, bukan karena lelah, tetapi karena amarah yang ditekan terlalu lama. Ia mengencangkan hodi hitamnya, menyembunyikan bekas luka di wajah yang menjadi saksi penderitaannya di Nusa Kambangan. Sesampainya di depan gedung tua itu, Jabrik menatap dinding kusamnya yang dipenuhi coretan geng lokal. Lampu neon berkedip-kedip seolah memperingatkannya untuk mundur. Tapi Jabrik tidak mengenal kata mundur. Di balik pintu itu, ia berharap menemukan satu keping jawaban, atau satu nyawa untuk ditebus. Ia menarik napas panjang, menyiapkan diri, dan mendorong pintu yang menyambutnya dengan derit panjang mengerikan. Di dalam, asap rokok menebal dan suara tertawa beberapa orang memecah kesunyian. 3 preman duduk mengelilingi meja kecil, bermain kartu sambil meminum minuman keras. Mereka tidak menyadari kehadiran Jabrik sampai pintu tertutup kembali di belakangnya. Detik itu juga, ruangan seperti membeku. Salah satu dari mereka melotot tak percaya. Bibirnya gemetar ketika mengenali sosok yang selama ini mereka kira sudah hancur di Nusa Kambangan. "Bang Jabrik, lo masih hidup," ujar seorang preman berkumis sambil bangkit terbata. Jabrik menatap tajam, suaranya rendah namun menusuk. "Gue bukan cuma hidup, gue balik buat ngelunasin semua yang lo dan bos lo mulai." Tak memberi mereka kesempatan, Jabrik melangkah maju, menyapu meja hingga kartu beterbangan, menciptakan kekacauan yang tiba-tiba. 2 preman langsung menyerangnya dengan botol dan kursi. Pergerakan Jabrik cepat, tegap, dan terlatih, buah dari bertahan di pulau penjara penuh kekerasan. Satu tendangan keras menghantam dada preman pertama, membantingnya ke dinding. Yang kedua mencoba menusuk Jabrik dengan pecahan botol, namun lengannya ditangkap dan dipelintir hingga terdengar bunyi patah yang membuatnya menjerit memekakkan telinga. Di tengah hiruk-pikuk itu, preman berkumis mencoba kabur lewat pintu belakang. Jabrik melihatnya dan langsung mengejar. Begitu keluar ke lorong belakang gedung, ia berhasil menarik kerah preman itu dan menghantamnya ke tembok. "Gue cuma butuh satu jawaban," katanya dingin. "Di mana Gimbal?" Preman itu gemetar, berkeringat dingin, merasa ajalnya menggantung di bibir Jabrik. Aku nggak tahu lokasi pastinya. Tapi dia lagi nyari lo juga." "Bang," preman itu terisak, "katanya ada surat, buat lo. Katanya lo bakal ngerti semuanya setelah itu." Jabrik terdiam sejenak. "Sebuah surat, untuknya, dari Gimbal. Tak ada yang lebih aneh dan mengancam daripada musuh besar yang meninggalkan pesan pribadi." Tanpa menunggu penjelasan lebih jauh,
Jabrik menghempaskan pria itu hingga pingsan. Di bawah hujan yang semakin deras, Jabrik berdiri di tengah lorong sempit yang sunyi. Hatinya bergemuruh. Kebencian yang ia bawa sejak keluar dari Nusa Kambangan kini bercampur rasa penasaran dan firasat buruk. Bila Gimbal benar-benar menunggunya, maka semua ini baru permulaan. Dan Jabrik tahu betul, pertarungan yang sesungguhnya belum dimulai. Hujan yang mengguyur jalanan tidak kunjung mereda, seakan ikut menekan atmosfer yang menyelimuti hati Bang Jabrik. Setelah mendapatkan sedikit informasi dari preman yang pingsan di lorong itu, Jabrik memutuskan kembali ke rumah kontrakan lamanya, tempat yang dulu ia tinggalkan dalam keadaan berlumur darah. Meski banyak kenangan pahit, ia merasa ada sesuatu yang menariknya kembali ke sana, seolah jawaban yang ia cari justru menunggunya di tempat yang ia paling benci. Ketika Jabrik tiba, rumah kecil itu tampak lebih rapuh dari ingatannya. Catnya mengelupas, pintunya retak, dan rumput liar menutupi halaman. Ia membuka pintu perlahan, dan aroma pengap menyambutnya. Setiap sudut menyimpan bayang masa lalu, malam ketika dirinya dikhianati. Rumah inilah yang menjadi saksi terakhir sebelum ia dibawa pergi. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di atas meja kayu yang lapuk, tergeletak sebuah amplop hitam. Jabrik berhenti, nafasnya tertahan. Ia mendekati amplop itu dengan langkah pelan, seolah benda kecil itu menyimpan racun mematikan. Di bagian depan amplop, tertulis namanya, untuk Jabrik. Tulisan itu ia kenali, garis tangan kasar, menekan kuat, milik Gimbal. Sesuatu di dalam dada Jabrik bergetar, campuran marah, takut, dan penasaran yang bergulung menjadi satu. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop tersebut. Di dalamnya hanya ada selembar kertas yang ditulis terburu-buru. Pesannya singkat, namun isinya cukup untuk membuat darah Jabrik membeku. Lo nyari gue, bagus. Tapi sebelum lo datang, lo harus tahu satu hal, lo dijebak. Yang ngasih perintah buat ngirim lo ke dalam, bukan gue. Itu orang yang lo percaya. Jabrik meremas surat itu, rahangnya mengeras. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk kembali luka lama yang belum sembuh. Ia duduk di kursi reyot yang hampir patah, mencoba menenangkan pikirannya yang berputar cepat. Jika Gimbal bukan dalangnya, lalu siapa? Di penjara dulu, begitu banyak cerita yang terpotong, begitu banyak hal yang tidak ia pahami. Tapi satu kalimat dalam surat itu membuatnya terpaku, orang yang lo percaya. Satu-satunya orang yang ia percayai waktu itu, hanyalah Harun. Dan di detik itu, dadanya serasa hangus terbakar kecurigaan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari luar jendela. Jabrik langsung berdiri, tubuhnya kembali siaga. Ketukan itu sangat pelan, hampir seperti kode rahasia. Ia meraih besi panjang yang ia temukan di sudut ruangan, lalu mendekati jendela dengan langkah perlahan. Ketika ia membuka tirai, ia melihat bayangan seseorang berdiri dengan payung hitam, tersembunyi dari cahaya lampu jalan. Jabrik membuka pintu dengan waspada, namun sebelum ia sempat bicara, sosok itu melangkah maju dan berkata dengan suara gemetar, "Bang, lo harus ikut gue sekarang, semuanya makin kacau." Orang itu adalah seorang anak jalanan yang dulu pernah diselamatkan Jabrik, bernama Lugi. Nafasnya terengah, matanya penuh ketakutan. "Bang, Harun, dia lagi nyari lo. Dan, dia nggak sendirian." Nama itu membuat jantung Jabrik serasa berhenti sesaat. Rasa curiga dalam hatinya mendadak berubah menjadi badai yang menghantam pikiran. Jika benar Harun yang berkhianat, maka balas dendam Jabrik selama ini mengarah pada orang yang salah, dan musuh sejatinya justru sedang bergerak mendekatinya. Malam itu, Jabrik merasakan sesuatu yang lebih gelap dari hujan dan kegelapan. Kebenaran yang selama ini terkubur mulai bangkit membawa ancaman yang jauh lebih besar. Hujan semakin deras ketika Jabrik mengikat jaketnya dan mengikuti Lugi keluar dari halaman rumah. Setiap langkah terasa seperti menginjak bara. Kata-kata Lugi terus terngiang di kepalanya, "Harun nyari lo, dan dia nggak sendirian." Rasa percaya yang dulu melekat pada sosok Harun kini berubah menjadi tanya besar yang menyakitkan. Jika benar Harun mengatur semuanya, maka luka 2 tahun di Nusa Kambangan bukan sekadar hasil pengkhianatan, tetapi jebakan yang direncanakan dengan matang. Mereka berdua menelusuri gang-gang sempit yang dipenuhi genangan air. Lugi berlari kecil, sesekali menoleh ke belakang seolah selalu merasa diawasi. "Bang, gue nggak tahu banyak, tapi tadi gue lihat Harun ketemu sama orang-orang yang gue nggak kenal. Mereka bawa mobil van hitam. Lo harus pergi dari sini," ucap Lugi dengan suara terbata. Jabrik hanya mengangguk,
matanya tajam menatap kegelapan seakan mencari sosok Harun yang dulu ia anggap saudara. Namun sebelum mereka tiba di ujung gang, suara mesin mobil menghentikan langkah mereka. Sebuah van hitam melaju pelan, lampunya menyorot langsung ke arah Jabrik dan Lugi. Pintu samping mobil itu terbuka, memperlihatkan 3 orang bertubuh besar mengenakan jaket hitam. "Bang, mereka!" teriak Lugi, wajahnya pucat ketakutan. Jabrik segera mendorong Lugi ke arah tembok, memaksanya bersembunyi. Sosok pertama turun dari van, mengacungkan sesuatu yang berkilat, golok besar. "Jabrik, bos pengen lo ikut baik-baik," teriaknya. Jabrik mengenali nada itu, nada yang tidak menghormati, tidak pula menawar. Nada orang yang merasa dirinya sedang berburu. Jabrik maju selangkah, tanpa rasa gentar. "Kalau bos lo Harun, suruh dia keluar sendiri. Gue nggak butuh anak buahnya." 3 preman menyerbu sekaligus. Gerakan mereka cepat dan brutal, tapi Jabrik jauh lebih cepat. Satu pukulan siku menghantam pelipis lawan pertama, membuatnya tumbang ke genangan air. Serangan kedua datang dari arah samping, namun Jabrik menangkis golok dengan besi panjang yang ia ambil dari rumah sebelumnya, menghasilkan benturan keras yang memekakkan telinga. Preman ketiga mencoba menusuknya dari belakang, tapi Jabrik memutar tubuh dan menghantam dada pria itu hingga terhuyung. Dalam kekacauan itu, sosok yang tidak asing akhirnya muncul dari dalam van. Harun, rambutnya lebih rapi, tubuhnya lebih berisi, wajahnya tersenyum, senyum yang berbeda dari dulu. Senyum licik yang penuh rahasia. "Jabrik, Jabrik, akhirnya kita ketemu lagi," katanya, seolah menyambut teman lama. Jabrik membeku sejenak, tatapannya menusuk, dadanya sesak oleh campuran rindu, amarah, dan kecewa. "Kenapa, Ran? Gue cuma butuh satu jawaban. Lo yang ngejebak gue." Suara Jabrik bergetar, bukan karena takut, tapi karena luka batin yang lama tertahan. Harun tertawa pelan. "Lo pikir siapa yang bisa bikin lo masuk Nusa Kambangan tanpa sidik jari gue? Lo terlalu kuat buat dibiarkan bebas, Brik. Lo itu ancaman, bahkan sebelum lo sadar." Kata-kata itu seperti pukulan telak. Jabrik merasa langit runtuh, bukan karena ancaman Harun, tapi karena kepastian pengkhianatan itu akhirnya terungkap. Hujan turun lebih deras seakan ingin mengubur semua suara, tapi bagi Jabrik, dunia justru menjadi sunyi. Hanya ada ia dan Harun. 2 orang yang dulu berjuang bersama, kini berdiri sebagai musuh yang tak mungkin berbaikan. Harun memberi tanda kepada anak buahnya, "Tangkap dia." "Hidup." Namun Jabrik maju ke depan, menggenggam besi di tangannya lebih erat. "Kalau mau hidup, lo harus ngelewatin gue dulu, Ran." Dan malam itu, pertarungan sesungguhnya akhirnya dimulai. Hujan menghantam aspal seperti ribuan anak panah ketika Jabrik berdiri berhadapan dengan Harun. Lampu van hitam menerangi wajah keduanya, menampilkan 2 sosok yang dulu berjalan sebagai saudara, kini terpecah menjadi musuh bebuyutan. Genggaman Jabrik pada besi panjangnya mengencang. Sementara Harun berdiri tenang, seolah ia sudah merencanakan setiap langkah hingga detik ini. "Gue kasih kesempatan terakhir, Brik," kata Harun dengan suara datar. "Ikut gue, atau lo mati malam ini." Jabrik menghela napas panjang. "Kesempatan terakhir yang gue punya cuma satu, Ran. Nuntasin semua pengkhianatan lo." Tanpa menunggu, salah satu anak buah Harun melompat ke arah Jabrik, mengayunkan goloknya. Jabrik bergerak cepat, memutar tubuh dan menghantam pergelangan tangan lawan dengan besi. Golok itu terlepas dan jatuh, disusul teriakan keras yang bercampur dengan raungan petir di langit. Preman itu tumbang, membuat 2 lainnya maju dengan kemarahan membara. Pertarungan berlangsung brutal. Jabrik membanting tubuh lawan ke dinding gang, menepis serangan demi serangan, dan menendang keras hingga tubuh besar itu terpelanting. Namun jumlah mereka membuat Jabrik terdesak. Salah satu berhasil menyerang dari belakang, menghantam punggungnya dengan tongkat besi. Jabrik terhuyung, napasnya tercekat. Harun tersenyum miring, seolah menikmati penderitaan itu. "Lo tahu kan, Brik, lo nggak pernah bisa menang lawan gue." Jabrik berdiri kembali, meski dengan tubuh gemetar. Pandangannya kabur sesaat, tapi kemarahan membuatnya tetap bertahan. "Gue bertahan 2 tahun di neraka cuma buat hari ini," katanya, menahan rasa sakit. 2 preman kembali menyerang berbarengan. Jabrik menangkis serangan pertama, menghajar dagu lawan hingga terdengar bunyi retakan. Yang kedua mencoba menusuknya, tapi Jabrik menepis, lalu membalik pisau itu ke arah pemiliknya, menusuk perutnya hingga pria itu terjatuh.
Kini hanya Harun yang tersisa. Tanpa anak buah sebagai perisai, wajah Harun berubah lebih tegang. Namun ia masih mencoba menyembunyikannya dengan senyum tipis. Lo pikir gue takut, Brick? Dari dulu gue yang ngatur permainan ini. Harun mengeluarkan pisau lipat dari sakunya, membuka bilahnya yang panjang dan berkilau di bawah lampu jalan. Lo yang bikin gue dilangkahin sama bos-bos besar. Lo yang bikin gue cuma jadi bayangan. Gue cuma bales dendam. Mendengar itu, hati Jabrik serasa terbelah. Jadi cuma karena rasa iri lo, gue harus makan tanah 2 tahun. Tanya Jabrik, suaranya parau. Harun tak menjawab, ia justru menyerang tiba-tiba. Pisau meluncur deras ke arah dada. Jabrik memiringkan tubuh, tapi bila itu tetap menggores lengannya, membuat darah mengalir membasahi hujan. Mereka bergelut, dua sosok yang dulu saling melindungi, kini hanyut dalam pertarungan hidup dan mati. Dalam pergumulan itu, Jabrik berhasil merebut kendali. Ia membanting Harun ke tanah berlumpur, menahan kedua tangannya. Besi panjang yang ia pegang diarahkan tepat ke leher Harun. Hujan turun semakin deras, seolah ingin memisahkan mereka dari dunia. Harun menatap Jabrik, bukan lagi dengan amarah, tapi dengan rasa takut yang selama ini ia sembunyikan. Brick, kalau lo bunuh gue, semuanya bakal kacau. Ada orang lain yang lebih bahaya dari gue, katanya, suaranya pecah. Jabrik terdiam. Kata-kata itu seperti petir kedua di malam yang sudah penuh badai. Orang lain, lebih bahaya. Tapi sebelum Jabrik bisa bertanya lebih jauh, suara sirine polisi mendekat cepat. Lampu merah biru menari di ujung gang. Harun tersenyum getir, meski tubuhnya terjepit. Waktu lo habis, bisiknya. Jabrik menoleh ke arah sirine, dan di detik itu juga, Harun memanfaatkan kelengahan itu untuk melepaskan diri. Ketika Jabrik kembali menatapnya, Harun sudah berlari menembus gelap. Malam itu, Jabrik tidak hanya kehilangan kesempatan membalas dendam, ia juga mendapatkan musuh bayangan yang belum ia kenal.